norma agamanya. Kalau orang ada yang ngingetin sholat. Saya pasti ngomongnya nggak mau takut kecanduan. Nah, seperti itulah. Kayak gitu ya. Nggak mau. Sebenarnya waktu itu yang saya cari itu adalah ini, ketenangan, kekayaan hati, enak gitu. Saya nggak peduli waktu itu saya punya uang atau tidak punya uang, saya nggak peduli. Tapi hati hanet gitu ya, merasa kaya gitu. Wah ini nikmat, saya bilang ini nikmat, ini mahal, ini nikmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa media Akhwatun, dimanapun Anda berada, juga kaum muslimin dan muslimat yang kami hormati. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini sekarang kita sedang berada di studionya milik Kang Wok. Terima kasih nih Kang Wok sebelumnya sudah memperkenankan kami untuk talk show mungkin ya bersama Kang Wok, dan mengundang kami untuk silaturahim ke sini. Nah, mungkin pada kesempatan kali ini teman-teman kita akan melanjutkan materi kita beberapa hari yang lalu, yang kemarin tepatnya mengenai istiqomah dalam berhijrah. Dan alhamdulillah sekarang kita sudah berada di sini bersama narasumber setia kita Mang Yo dan juga Kang Wok yang sudah tidak asing lagi. Beliau adalah siapa? Mungkin kalau yang belum tahu, beliau adalah salah satu personil dari grup Mata Band. Beliau adalah drummernya dan kita akan sharing seputar tema kita yang kemarin mengenai istiqomah dalam berhijrah. Dan langsung saja mungkin Kang ingin bertanya nih buat teman-teman yang ada di rumah. Nah, Kang Wok itu kan musisi gitu ya, terus kemudian sudah identik kan kalau musisi itu sudah mapan dan lain sebagainya, untuk harta mungkin sudah bergelimang lah dan lain sebagainya. Dan mungkin Kang Wok itu kan sekarang sudah berhijrah tuh. Itu awalnya itu gimana tuh Kang? Awal mula Kang Wok ada arah untuk hijrah itu awalnya itu bagaimana? Boleh di-share mungkin ke teman-teman Kang? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau disebutkan saya sudah berhijrah mungkin masih jauh ya, jauh dari hijrah. Iya. Mungkin kalau bahasa sederhananya saya ingin belajar menjadi orang yang lebih baik gitu. Amin. Iya. Kalau ada artian kata hijrah itu sudah benar ya, wah jauh dari situ. Cuma kalau keinginan untuk menjadi lebih baik ada, Iya. walaupun dengan bertahap sedikit dengan sedikit, karena memang background saya yang dulunya musisi mungkin minusnya sangat minus, melebihi jauh dari orang-orang selain musisi gitu. Awalnya dulu artinya awalnya mengenal agama ya dulu gitu. Awalnya masuk Islam. Ya dulu gimana mau disebut Islam, sholat juga enggak gitu kan. Dulu itu di band itu saya itu bukan orang yang hanya nakal, tapi saya meng-create orang lain supaya bagaimana caranya nakal. Gitu. Jadi dulu vokalis saya itu adalah anak seorang kiai lumayan terkenal tuh di Bandung. Ketika main band tuh nggak asik gitulah, dia itu sholatnya rajin dan sebagainya. Saya bilang kita bukan band Tagoni gitu, artinya saya menciptakan sebuah band yang memang sudah sewajarnya waktu itu. Harusnya menurut saya waktu itu adalah harusnya rock and roll gitu. Oke. tidak harus disebutkan seperti apa aja. Iya. Ya alhamdulillah mungkin Allah sayang mungkin, karena saya yakin itu bukan kekuatan saya. Akhirnya saya diperkenalkan sedikit-sedikit dengan agama ya, walaupun masih jauh, karena mungkin saya sudah sangat keterlaluan dulu keluar dari norma agamanya. Kalau orang ada yang ngingetin sholat. Saya pasti ngomongnya nggak mau takut kecanduan. Ya seperti itulah. Bercandanya kayak gitu ya kan? Nggak mau takut kecanduan. Ya alhamdulillah pernah lah kecanduan. Pernah kecanduan. Jadi doa ya. Ya
Awalnya ada satu sahabat saya, Ray, vokalisnya Nine Ball. Ya. Beliau datang terus ke saya karena ternyata nama saya tuh setelah saya ikut beliau tuh waktu itu nama saya itu sudah ada dalam bukunya, targetnya gitu. Oh. Dan dia doakan katanya tiap tahajudnya dia doakan. Dan alhamdulillahnya tuh dia itu datang tuh pasti selepas Isya. Dia katanya nggak Datang mau. ke rumah, Kang? Ya. Saya soalnya takut ditolak, ngajak sholat takut ditolak. Dia pasti selepas Isya. Tiap hari, seminggu, 2 minggu, malah saya sengaja diajak saya ke pengajian. Boleh saya ikut pengajian, tapi saya pengen pakai gini, nggak mau pakai baju-baju kayak gitu. Saya bilang baju gamis begitu. Iya. Kata dia nggak apa-apa, santai aja. Akhirnya saya pun datang. Akhirnya satu waktu yang bikin saya terenyuh itu, saya datang ke satu kampung di Ciparai, diajak sama dia, diculik tepatnya. Ya orang ngopi, taunya saya diajak ke masjid sama dia. Oh, dibohongin dulu awalnya. Dibawa ke Ciparai. Iya. Oh enggak dang, salah. Ayo. Udah gitu saya dibawa ke satu masjid, dan di masjid itu sangat tidak hidup. Artinya itu masjid kampungnya orangnya banyak, masjidnya sangat kotor, tidak pernah ada azan, tidak pernah dipakai sholat, tidak ada sajadah dan sebagainya. Di situ saya merasa marah gitu. Yo, kalau Sundanya ya, Iya. orang kampung ya peduli gitu dengan keadaan masjid. Spontan waktu itu ada jemaah, waktu itu jemaah bersih, saya pun paling giat, saya bersihkan WC dan sebagainya. Padahal saya belum ikut sholat pun belum waktu itu. Sholat pun belum. Ya alhamdulillah itu pengalaman pertama. Waktu itu saya ada kepedulian terhadap masjid. Kok bisa ya gitu orang melalaikan masjid seperti itu. Awalnya seperti itu, akhirnya sedikit demi sedikit ya belajar untuk ini. Untuk lebih baik, iya, ya. Amin. Insyaallah. Dan itu Kang, kalau boleh tahu awal ke masjid yang di Akang bersihkan itu kurang lebih tahun berapa tuh Kang? 2009. 2009. Alhamdulillah saya itu Berarti sudah lama ya? 2009 bulan November. Jadi gini, saya pertama pengajian itu malam Jumat. Malam Jumat. Diajak sama Ray itu di malam Jumat. Itu setelah apa maksudnya? Setelah ke masjid itu saya baru ikut pengajian. Setelah ke masjid itu baru ikut ke pengajian. Tapi sebelumnya saya masih ingat tanggal 22 November itu adalah ulang tahun vokalis saya. Oh, Kang Sunu. Ya. Iya. Dan saya sudah meng-create di tempat lah gitu kan. Iya. Meng-create acara Sudah nyiapin surprise, kejutan ya. Semua sudah diundang, sementara saya sudah berjanji, oke, saya akan tobat malam Jumat. Tapi sekarang saya hari Selasa atau hari Rabu saya lupa lagi. Saya mau puas-puasin dulu, saya bilang. Maksudnya ya ini saya udah tanggung ini. Cuma alhamdulillah ketika acara ulang tahun itu semua iyalah itu saya nggak minum nggak apa-apa, saya nggak kuat aja gitu, saya kuat aja. Nggak mau. Hanya datang aja Ya, Kang walaupun. padahal saya tuh itunya IO-nya. Iya. Cuma ya alhamdulillah Yang waktu punya itu, hajat. ya udahlah ini tanggung udah dibikin. Besoknya malam Jumatnya saya tekadkan minimalnya saya tidak mau meninggalkan sholat. Waktu itu belum ada niat sholat ke masjid dan sebagainya. Iya. Minimalnya saya tidak mau tinggalkan sholat kita aja. Oh, gitu Awal, ya, Masya awalnya Allah. itu. Dan itu Kang, kalau boleh tahu, ada bedanya nggak Kang ketika Akang misalkan dulu yang misalkan ya masih begitu gitu ya, dengan Akang yang mulai wah saya nih minimal tidak melalaikan sholat, yang kerasa oleh hati Kang Wok itu bagaimana Kang Jadi bedanya? ketenangan, kekayaan hati itu yang tidak ada di tempat lain selain di agama itu. Jadi waktu pertama saya ikut pengajian, saya ditargib lah intinya Iya, disemangatin bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat hanya pada amal agama yang sempurna seperti yang dicontohkan oleh Nabi. Betul. Dan jadi tidak ada lagi kebahagiaan di tempat lain kecuali di amal agama seperti yang dicontohkan Nabi. Nah, setelah saya mulai belajar lah, tiba-tiba alhamdulillah Allah berikan ketenangan batin, merasa kaya. Itu yang mahal, saya bilang itu yang mahal, ini yang saya cari. Sementara tahun 2007 itu ketika band saya masih di atas, Sedang populer lagi top-topnya waktu itu, Iya. lagi top-topnya, saya malah stres. Karena di band itu saya yang meng-create band, Orang-orang. saya yang membuat band itu, saya membuat rumus, saya membuat sistem bagaimana supaya band ini laku di pasaran.
ketika saya band ada di top-topnya, saya malah ketakutan dengan band-band yang mulai muncul. Maka saya waktu itu berpikir, pertama saya harus terus mengembangkan band ini, yang kedua saya harus menghancurkan ini band-band kecil ini. Waktu itu masih belum tampak. Iya. Salah satunya itu The Massive waktu itu. The Massive masuk lihat ini band bagus banget, saya bilang. Kalau masyarakat sampai tahu ini pasti booming. Band saya pasti dilupakan. Waktu itu malah jadi sindrom yang pada akhirnya saya tahu bahwa itu adalah sindrom band itu semua pasti ngalamin katanya gitu. Malah saya jadi Dan stres. turun. Ya, padahal secara syariat kalau orang luar melihat ini band lagi top, lagi terkenal, uang lagi mudah, segalanya lagi mudah. Tapi malah saya waktu nggak bisa tidur sampai 2 hari. Saya mikir saya studio aja. Itu 2007 Kang. 2007 itu. 2007. Malah saya studio terus selama tur saya berpikir, saya kebiasaan saya tuh saya kalau misalkan buat strategi itu saya selalu tulis. Saya akan seperti ini, saya akan seperti ini, jalannya seperti ini. Saya terus saja merumus. Rumus ini nggak kepake. Saya selalu seperti itu, fokus gitu. Nah, saya bilang ketika saya mulai belajar, saya merasakan sebenarnya waktu itu yang saya cari itu adalah ini. Ketenangan, kekayaan hati, enak gitu. Saya nggak peduli waktu itu saya punya uang atau tidak punya uang, saya nggak peduli. Tapi hati hanet gitu merasa kaya gitu. Wah, ini nikmat, saya bilang, ini nikmat. Ini mahal, ini nikmat. Dan kenikmatan ini yang bisa memberikan saya kekuatan untuk meninggalkan kenikmatan yang sesaat itu gitu. Luar biasa Kang. Masya Allah. Dan itu jadi mungkin kesimpulannya tuh Kang Wok tuh pada ketika 2007 Kang Wok sedang berada di puncak karir, uang segala mudah dan sebagainya, tapi Kang Wok bahkan di situ merasa bahwa ketakutan, kekhawatiran dengan band baru. Ketika Kang Wok sudah mulai belajar agama, mendalami lebih dalam, di situ Kang Wok justru merasa hati lebih damai, lebih tenang ya begitu ya. Waktu itu seperti dibukakan ini ya. Itu tahun 2009 ya Kang? 2009 November akhirnya. Sekarang berarti 2020. Iya. Nah, Kang, dari perjalanan itu nih, dari 2009 ke 2020 kan itu 11 tahun ya. Ada hambatannya nggak Kang? Banyak. Ketika Akang mulai katakanlah kalau kata Akang ya ingin merubah diri supaya lebih baik. Ya. Nah, hambatannya itu dari internal eksternalnya gimana Kang? Jadi kan rumusnya istiqomah. Betul, istiqomah. Sementara menurut saya dan apa yang saya tahu yang namanya istiqomah tidak hanya tetap kan, masih naik kan. Betul. Kalau anak kelas 3 SD, istiqomah kelas 3 SD itu namanya bodoh gitu kan. Iya. Kelas 4 SD, 5 SD, 6 SD. Nah, itu yang sulit. Itu yang sulit. Jadi pada akhirnya saya menyimpulkan, ini nggak tahu benar atau enggak, cuma bagi saya sendiri saya pengen main seperti layang-layang aja lah gitu. Ada kalanya saya tarik, ada kalanya saya ngulur. Gitu. Intinya saya tetap ada di koridor gitu, koridor agama gitu kan. Iya. Karena untuk terlalu tarik pun nanti saya takut benangnya terlalu gitu. Paham, kan? Artinya saya ada tarik ulur, kadang saya santai, kadang saya strong banget gitu. Jadi ya ini aja lah gitu. Intinya banyak sekali hambatannya, salah satunya itu untuk menjaga istiqomah, ya jelas. Untuk awal ketika mulai belajar itu wah banyak banget. Itu mulai dicela sama teman-teman kan. Teman-teman sendiri kan? Ya, jelas. Itu terus ya mereka tuh nggak percaya orang seperti saya kok bisa kayak gini gitu, bisa. Ini kan untuk memakai peci itu kan butuh kekuatan iman ya kan. Iya betul. Sementara waktu itu jos banget lah gitu. Artinya saya kemana-mana harus pakai peci dan sebagainya lah. Celaan ya dapat celaan, hinaan dan sebagainya. Tapi itu justru yang menurut saya itu yang mudah. Menguatkan itu yang mudah. Yang susah itu ketika diberi kemudahan sama Allah itu. Itu yang Masya Allah itu. Wah, kalau kita diberikan kesusahan itu malah kita tambah strong lah gitu kan. Tapi ketika kita diberikan kemudahan ini ya justru ini yang sulit. Tapi kita bisa menjadi juara ketika kita diberikan oleh Allah kemudahan tapi kita tetap strong gitu. Itu bagus sekali kuatnya teman-teman. Kita jadi juara ketika kitanya diberikan kesusahan, kitanya tetap untuk lebih baik. Dan ini Kang Wok Kang Wok itu kan kalau kita tarik lagi ke belakang yang meng-create orang-orang di band, nanti Kang Wok merumuskan ini begini. Dan terus Kang Wok mulai berubah dan mulai di sana cibiran, celaan, hinaan bahkan dari teman-teman sendiri. Nah,
waktu itu sikap Kang Uok terhadap teman-teman yang begitu itu gimana Kang? Justru Akangnya sabar atau gimana? saya pernah satu kali saya mendekati satu teman dan dia hobinya minum. Tapi karena saya silaturahmi saya bawain minuman. Oh iya. Dibeli laten ya saya kan. bawain minuman. Soalnya santai aja dulu, santai aja gitu. Diangon dulu. Iya. Jadi suasana yang pertama dibikin itu saya suasana agama di dalam lingkungan. Betul. Waktu itu saya ngeband, artinya hampir tiap hari itu kita selalu ada 8 jam, 6 jam satu bis, satu mobil bareng. Itu suasana yang saya bikin. Jadi seperti ketika naik bis pariwisata ada tur dari Lagi misalkan tur kemana gitu? Jawa Timur sampai Jawa Barat tur. Iya. Saya pegang mic aja di depan gitu. Saya baca kitab. Oh, itu itu sampai salah sekarang. satu triknya Akang mungkin ya. Ya nggak tahu, saya pengen aja waktu itu. Pengen sampai, aja, sampai ngalir aja ketiduran gitu, semua ya. Sampai ketika perjalanan pindah kota, mereka bilang, "Sok mah ngomong deh ame tunduk." Mereka enak tidur ketika saya ngomong, mereka enak tidur. Iya. Sampai alhamdulillah satu band pun ikut semua gitu. Artinya ikut pengajian alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan dalam satu band itu ngakar lagi, mereka punya lagi bawaan alhamdulillah gitu. Jadi usaha agama ini, usaha dakwah ini, usaha ngajak orang untuk hijrah ini adalah seperti kita melempar satu biji mangga, dan ketika mangga itu muncul berbuah jadi lagi, berbuah jadi lagi, insya Allah mengalir sampai akhirnya seperti Abu Bakar. Amin, amin. Amin. Mudah-mudahan saya termasuk di golongan itu, mudah-mudahan. Amin Kang Uok. Berarti Kang Uok tuh kalau saya simpulkan dari awal yang diajak oleh Kang Rey, terus Ya. kemudian akangnya mulai belajar mendalami lebih dalam tentang agama, Ya. kemudian dari dalam hati Kang Uok itu sendiri ingin gitu ya, tiba-tiba ingin aja ngajak teman-teman yang lain buat ikut bersama Iya, Kang karena Uok. ternyata kenapa perasaan itu muncul memang karena fitrah sebagai umat Nabi memang untuk berdakwah. Kalau kita kata ulama, saya bilang walau Iya. saya dengar kata ulama, kata ulama katakan kalau kita jadi abid ahli ibadah itu hamba Allah gitu. Tapi ketika kita syarat menjadi umat Nabi ya kita harus berdakwah. Jadi yang pertama harus tetap dipelihara katanya itu adalah kerisauan umat. Artinya ketika kita melihat kemaksiatan itu yang harus pertama dilihat itu adalah kerisauan. Berdoa ya Allah itu mudah-mudahan dapat hidayah Allah. Itu ketika kita mendoakan orang lain maka hidayah semakin menancap. Jadi tujuannya kalau saya pribadi karena yang jauh dari benar, tujuannya awal saya berdakwah itu adalah bukan untuk memperbaiki orang lain. Betul. Tapi karena saya untuk memperbaiki diri saya sendiri. Ketika saya berbicara seperti ini, mungkin ini bicara yang ketiga kali, 4 kali saya ke istri atau ke keluarga. Iya. Mungkin telinga saya itu mendengar 4 kali. Ketika saya bicara A, B, C, D, telinga saya mendengar 4 kali. Cuma Akang mah mungkin mendengarnya 1 kali gitu kan. Iya, betul. Jadi yang betul. pertama akan berubah itu adalah saya pribadi gitu. Jadi nanti muncul ketika mau berbuat salah, oh saya aja Iya, nyakitin orang iya. ya, masa saya yang kayak Iya. gitu, mungkin begitu ya Kang Iya. ya. Masya Allah. Jadi untuk niatnya saya untuk pribadi. Kalau niat untuk memperbaiki orang lain mungkin akan timbul kekecewaan. Betul. Akhirnya kalau sudah kecewa ya tidak akan istiqomah. Betul. Tapi saya mah wios yang sendiri, abdi mah gitu. Iya, iya. Semakin saya bicara tentang iman, amal, agama, semakin kuat keimanan saya. Ini syaratnya. Kalau buat saya syaratnya itu. Saya pengen iman kuat ya saya harus bicara agama, bicara agama. Seperti bukan buat orang lain. Yang lain dapat hidayah alhamdulillah. Iya. Itu mah bukan kenak saya Betul, itu mah nggak. betul. Cuma minimalnya saya latihan. Minimalnya saya latihan berada dalam suasana agama. Dan ketika Kang Uok mulai berdakwah tuh ya, misalkan tuh mengajak orang lain kepada kebaikan, dan itu Kang Uok tujukan untuk diri sendiri, ada nggak Kang siapa aja orang-orang yang keajak gitu untuk mendengarkan dari apa yang telah Kang Uok sampaikan? Ada teman-teman pada ikut dengan Kang Uok nggak pada saat itu Kang? Alhamdulillah, maksudnya karena suasana ya, Iya. bukan karena itu ya, bukan karena sayanya, karena suasananya mungkin karena orang itu menular, selalu menulari. Ketika kita bergaul dengan tukang bawang, pasti pengen jadi tukang bawang. Betul. Oh, iya. Ketika kita belajar dengan musisi, kita pengen belajar musik. Begitupun dengan ketika kita bergaul dengan orang soleh, saya bergaul dengan orang soleh, saya pun ada keinginan hati untuk menjadi soleh. Begitupun dengan orang lain yang kita suasanakan agamanya, mereka pun punya kecenderungan untuk meniru, untuk ikut gitu. Oke. Iya. Berarti ketika Kang Uok sudah mulai ingin dalam dari diri hati itu lebih baik dari sebelumnya, otomatis lingkungan dari Kang Uok sendiri juga ikut ke bawah jadi pada baik juga ya Kang?
begitu. Seharusnya seperti itu. Cuma ada medan-medan yang Iya. Masya Allah gitu. Iya ya, paham kan. Ya, alhamdulillah saya di Paham. Sumedang itu jujur saya di Sumedang kurang menemukan suasana agama. Saya ketemu dengan dibimbing oleh Pak Ustadz, alhamdulillah. Oh gitu. Saya menemukan lagi suasana agama lah gitu kan. Kalau di Bandung ya alhamdulillah karena memang lingkungan saya di lingkungan band itu waktu itu lagi ngetren-ngetrennya anak band itu lagi ngetrennya mulai belajar agama. Betul. Jadi mudah sekali saya menemukan suasana agama. Tapi ketika saya pindah ke Sumedang mulai menurun, mulai inilah apa kadarnya jauh gitu mulai menurun karena suasana agamanya tuh hilang. Oh justru Kang waktu itu kesulitannya pas ketika pindah lagi ke Betul, Sumedang ini ya. betul, ya. Lingkungannya kurang kondusif mungkin ya. Ya karena sayanya sendiri juga gimana ya, saya belum jadi dai lah intinya. Betul. Kalau jadi dai mungkin setiap saya bertemu Ya. dengan satu lingkungan mungkin lingkungan itu akan terasa suasana agama. Jadi saya nggak masih terbawa suasana yang ada gitu. Iya, paham, Gitu. paham.